Halo sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lucia Channel. Kali ini videonya saya akan mengulas sedikit mengenai Anthurium. Sebelum dimulai, saya mengucapkan terima kasih bagi sobat yang telah kembali ke akun channel saya ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan di sharekan. Mari kita simak bersama seperti apa tanaman hias Anthurium. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis Anthurium yang sering kali kita lihat di toko-toko nursery ataupun di toko tanaman hias di sekitar kita. Anthurium termasuk tanaman dari keluarga Araceae. Tanaman berdaun indah ini masih berkerabat dengan sejumlah tanaman hias populer semacam Aglonema, Philodendron, Gladi hias, dan Alocasia. Dalam keluarga Araceae, Anthurium adalah jenis dengan jumlah jenis terbanyak. Diperkirakan ada sekitar 1000 jenis anggota marga dari Anthurium. Tanaman ini termasuk jenis tanaman evergreen atau tidak mengenal masa dormansi. Di alam biasanya tanaman ini hidup secara epifit dengan menempel di batang pohon. Dapat juga hidup secara terestrial di dasar hutan. Daya tarik utama dari Anthurium adalah bentuk daun indahnya, unik dan bervariasi. Daun Anthurium umumnya berwarna hijau tua dengan urat dan tulang daun besar dan menonjol, sehingga membuat sosok tanaman ini tampak kekar namun tetap memancarkan keanggunan tatkala dewasa. Tak heran bila tanaman ini memiliki kesan mewah dan eksklusif. Di masa lalu, Anthurium banyak menjadi tanaman hias di istana-istana kerajaan di Jawa. Konon dipuja sebagai tanaman para raja-raja. Secara umum Anthurium dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis Anthurium daun dan jenis Anthurium bunga. Anthurium daun memiliki daya pikat terutama dari bentuk-bentuk daunnya yang sangat istimewa. Sedangkan Anthurium bunga lebih menonjolkan keragaman bunga, baik hasil hibrid maupun hasil spesies. Biasanya jenis Anthurium bunga dijadikan untuk bunga potong. Tanaman Anthurium ini sangat cocok jika ditanam di daerah Indonesia karena habitat asli dari tanaman Anthurium ini adalah berada di hutan Amazon yang beriklim tropis, dan iklim ini sangatlah mirip dengan iklim yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat pertumbuhan tanaman Anthurium semakin maksimal, terutama pada bagian daun, batang, dan pada bagian bunga tanaman Anthurium. Cara budidaya tanaman Anthurium ini bisa dilakukan dari semai biji dan juga dari stek bonggol. Biji tanaman Anthurium ini terdapat pada buah tanaman Anthurium yang sudah matang yang memiliki warna merah kehitaman. Buah ini dapat dipanen setelah 4 atau 6 bulan dilakukan persilangan manual. Sedangkan apabila melakukan stek pada bonggol, pastikan bonggol tersebut masih memiliki akar. Baiklah sobat, itulah sedikit informasi mengenai Anthurium, dan ini adalah beberapa koleksi Anthurium yang saya miliki mulai dari biji hingga anakan. Ini adalah biji dari Anthurium Horkeri Pink yang saya beli secara online dan saya mencoba menyemainya sendiri. Video bagaimana cara menyemainya saya telah membuatnya di video berikutnya. Sobat bisa melihatnya di video berikutnya. Ini adalah Anthurium Garuda hitam. Dan di bagian tengah itu adalah bijinya. Media yang saya pakai adalah cacahan pakis dan sekam bakar. Dan ini adalah biji dari Anthurium Black Armani. Dan ternyata telah berkecambah bijinya sekitar 1 cm. Bagaimana cara semainya nanti bisa sobat lihat di video berikutnya. Dan ini adalah Anthurium Sweeta Black Curly. Telah berkecambah juga. Dan ini adalah Anthurium Horkeri Variegata Albo dan telah berkecambah juga sekitar 2 cm. Dan berikutnya adalah Anthurium Gemani Mangkok Pagoda dan telah berkecambah setinggi 2 cm. Mari kita lihat sobat, yang berikutnya adalah varian dari Anthurium Gemani Mangkok Tornado. Dan ini saya beli dari online juga.
Sewaktu dibeli masih berkecambar dan telah tumbuh. Sekarang hampir mencapai 3 daun. Saya memakai medianya sekam bakar, pakis caca, dan kokopit. Dan ini adalah Gemani Neo, dimana daunnya terlihat oval dan bundar. Ini sewaktu saya beli juga dari kecambah, Neo Gemani dan Neo Gemani oval. Berikutnya adalah Anthurium keris hitam. Dan terlihat juga telah memasuki masa pertumbuhan ke 3 daun. Terlihat di bagian tengahnya telah tumbuh tunas. Dan sebagai pupuknya saya hanya memakai Dekastar seimbang. Dan yang ini adalah Gemani Mangkok Alexander, Anthurium Gemani Mangkok Alexander. Dan ini juga telah mencapai 3 daun, 2 daun, dan akan muncul 1 tunas di bagian tengah. Dan berikutnya adalah bibit Anthurium Gemani Mangkok Eka, dan telah mencapai 3 daun sekarang. Dan terlihat di bagian tengah juga muncul tunas. Dan ini saya memakai medianya sekam mentah, sekam bakar, pakis caca, dan sedikit kokopit, dan sedikit pupuk kandang. Dan berikutnya adalah bibit Anthurium Gemani Mangkok Alexander. Dan yang ini sepertinya roset ya sobat. Saya membelinya dalam kondisi sudah roset. Dan ini adalah bibitannya, dan yang ini lebih kecil. Keduanya adalah jenis Anthurium Gemani Mangkok Alexander. Untuk pemula seperti saya sobat, saya akan memulainya dari yang bibitan, anakan, dan bijian, karena saya akan mencoba menikmati proses dari perkembangan tanaman-tanaman ini. Dan saya yakin pastinya nanti besar akan terlihat cantik, karena kita memeliharanya dari bibitan kecil. Berikutnya adalah Anthurium burgundy. Di sini telah nampak 4 daun. Dan seperti yang terlihat, makin lama daunnya akan makin membesar. Dan media yang saya pakai juga sama, pakis caca, sekam bakar, kokopit, dan pupuk kandang. Berikutnya adalah jenis Anthurium Gemani Mangkok yang mempunyai indukan variegata. Semoga saja jenis bibitan ini bisa menjadi variegata bila besarnya, karena seperti yang kita ketahui, meskipun mempunyai indukan variegata, namun bijian atau anakannya belum tentu semuanya akan menjadi variegata. Pastinya sekian persen akan menjadi variegata dan kebanyakan akan menjadi anakan hijauan. Oke sobat, berikutnya, koleksi berikutnya kita lihat bersama. Ini adalah jenis Anthurium Black Beauty. Dan ini akan mencapai 5 daun. Terlihat dari daun awalnya mengecil, dan yang berikutnya atau pertumbuhan daun berikutnya menjadi besar. Semua bibitan dan anakan ini saya beli secara online, dan pastinya sobat juga bisa menemukannya di toko-toko nursery dekat rumah maupun di online.
Berikutnya adalah Anthurium black hawkeri. Dan di sini juga memiliki 4 daun dan masih sama seperti awal. Awalnya daunnya kecil dan kemudian akan tumbuh subur, mulai berdaun besar. Dan selalu tempatkan Anthurium ini di tempat yang teduh ya sobat, karena Anthurium ini tidak tahan terhadap sinar matahari langsung dan juga tidak bisa basah media tanamnya. Dan ini adalah Anthurium Gemani Escobar. Dan kelihatan jenis Escobar ini juga roset ya sobat. Roset itu artinya seperti rose, yaitu bersusun bagus seperti bunga ros, kelopak-kelopak daunnya, dan lumayan rimbun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun. Berikutnya adalah jenis Anthurium Coptic ijoan. Coptic artinya kobra batik yang jenis ijoan, dan ini saya meletaknya sedikit agak keluar. Saya rasa ini karena kepanasan sehingga daunnya berwarna kuning. Dan terlihat di bagian bawah daun awalnya juga kecil dan kemudian di bagian atas daun mulai membesar. Dan terlihat di bagian tengahnya telah muncul tunas baru dan akan menjalani daun ke-7. Berikutnya adalah jenis Anthurium jenis Gemani Golden. Anthurium Gemani Golden. Dan jenis Gemani Golden ini sudah mulai menarik harganya ya sobat, dan ini termasuk jenis langka. Jenis Anthurium Golden ini hampir menyerupai, atau jenis Anthurium Gemani Lemon juga menyerupai seperti ini ya sobat. Perbedaannya, Anthurium Golden mempunyai serat daun yang lebih tebal dan lebih kasar. Teksturnya lebih kelihatan, terlihat garis-garis dari tulang daunnya. Sementara Gemani Lemon lebih halus permukaan daunnya dan tidak terlalu kelihatan guratan dari daun. Dan berikutnya adalah Anthurium Gemani Cobra Katalog. Anthurium ini saya beli dalam kondisi 5 daun, tetapi karena salah penempatan akhirnya daunnya berwarna kuning dan saya memotong daun tersebut. Anthurium tidak tahan terhadap sinar matahari langsung ya sobat, karena bila terkena sinar matahari daunnya akan menguning. Dan ini adalah Anthurium hawkeri. Awal datang kondisinya 4 daun dan sekarang telah muncul tunas daun baru di bagian tengahnya. Dan sobat bisa lihat ini daunnya mengkilap karena saya melapnya dengan air biasa. Saya menggunakan kapas wajah yang dicelupin dengan air saja tanpa menggunakan bahan lain, lalu dioles atau disapukan ke daun yang berdebu. Sobat bisa lakukan dengan lembut dan perlahan-lahan, karena bila terlalu kencang nanti takutnya daunnya robek. Oleskan secara perlahan di tiap-tiap daun untuk membersihkan daun per daunnya. Sobat bisa juga mencampurnya dengan sedikit larutan B1 yang larutkan sesuai komposisi yang ada di botol. Terlihat debu dari daunnya telah keluar. Dan lakukan rutin untuk menjaga keindahan daun Anthurium. Untuk media tanam yang saya pakai di anakan ini yaitu pasir malang, sekam bakar, cacahan pakis, pupuk kandang, kokopit, dan apabila sobat ada andam atau kaliandra juga bisa digunakan.
Dan ini adalah Anthurium gelombang cinta. Saya yakin semua sobat pasti tahu dengan Anthurium gelombang cinta. Dan ini adalah Anthurium tanduk, jemani tanduk. Datangnya dalam kondisi 4 daun, dan di tengah ini adalah tunas baru, dan daunnya luar biasa besar. Sangat besar, ukurannya dari 4 daun semula. Dan ini medianya juga saya gunakan sekam bakar, pasir malang, pakis caca, dan pupuk kandang, dan juga sedikit dekastar. Inilah sobat sedikit koleksi saya, yang bisa dikatakan ini adalah panic buying, yang bisa jadi Anthurium di masa akan datang kembali hit kembali atau booming kembali. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan tanaman Anthurium ini yaitu media tanam harus pas dan cocok, terus pemupukan, terus pencahayaan, air dan angin. Dan juga lakukan pembersihan rutin pada daun Anthurium, karena daun Anthurium sangat rentan sekali terhadap hama kutu putih, dan hama tersebut dapat dicegah dengan pembersihan rutin. Atau bagi yang telah terserang kutu putih, bisa sobat bersihkan dengan sedikit larutan deterjen dan bisa dicuci bagian daunnya, dan lakukan dengan hati-hati. Baiklah sobat, sekian dulu video kali ini, dan itulah sedikit informasi mengenai perawatan Anthurium. Semoga sobat semua menyukainya, dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan di-sharekan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.